Oke, selamat datang kembali di video pembelajaran daring kita. Nah, untuk video kali ini kita akan coba membahas tentang salah satu teknik animasi, di mana nanti untuk hasil dari animasi kita coba membuat sebuah animasi efek kaca pembesar ya. Nah, untuk konsep pembuatan bagaimana sih cara pembuatannya, lalu step by stepnya seperti apa, silakan boleh diikuti video pembelajaran ini. Oke. Nah, bagian yang pertama di sini ke lembar kerja kita ganti saja warnanya menjadi warna hitam. Untuk warna sebenarnya bisa saja ya, hitam atau putih juga nggak masalah ya. Nah, untuk bagian yang berikutnya, jadi untuk mengganti warna di sini nanti teman-teman boleh ganti ya untuk lembar kerjanya boleh menggunakan warna hitam ataupun warna putih. Namun untuk ukurannya mungkin kita boleh atur sedikit aja. Oke, kita ganti. Jadi dia bentuknya memanjang seperti ini ya. Oke, nah untuk bagian yang berikutnya kita akan mulai kembali. Bagian yang berikutnya, di sini kita sediakan nanti untuk layer 1, itu kita ganti nanti namanya menjadi layer text. Oke. Jadi layer satunya kita akan ganti namanya menjadi layer text. Teks besar. Nah, setelah itu kita boleh pilih text tool. Kali ini warna kita pastikan warna teksnya warna hitam saja karena lembar kerja kita berwarna putih ya. Nah, untuk bagian yang berikutnya kita ketikkan aja di sini animasi. Silakan kita ketikkan animasi. Nah, setelah itu untuk tulisan itu sebenarnya bisa tergantung teman-teman semua ya bagaimana untuk jenis font family-nya itu nanti bebas. Untuk ukuran juga menyesuaikan saja. Nah, di sini kita buat untuk ukurannya seperti ini. Nah, untuk bagian yang berikutnya setelah ini kita tambahkan layer baru. Kita ganti nama layer barunya ini menjadi teks kecil. Nah, setelah kita ganti namanya jadi teks kecil, kita buat tulisan yang sama dengan font family yang sama. Jadi bentuknya sama, ukuran sama, warna sama, yang membedakan adalah size-nya ya. Jadi size-nya kita boleh lebih kecilkan lagi. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jadi sudah berbeda ukuran ya. Di dalam teks kecil dia lebih kecil tulisannya, kita buat di sini ukurannya lebih kecil. Lalu posisi hurufnya boleh diatur sedemikian rupa. Jadi nanti untuk posisi tulisannya akan sama setiap hurufnya. Jadi di sini boleh diatur. Kita akan mulai. Di sini huruf A-nya sudah sama, N-nya juga sudah, dan seterusnya kita akan ganti. Di sini, oke, N-nya, oke, I, M, A, S,
untuk posisi sebenarnya kita bisa lakukan seperti ini ya kurang lebihnya ya. Nah setelah itu untuk tulisannya kita bisa letakkan tulisan yang kecilnya berada di tulisan yang besar, kira-kira seperti ini. Nah, kita sudah selesai meletakkan posisinya, maka kita akan mulai untuk membuat animasinya ya. Oke, langkah yang berikutnya setelah selesai, kita tambahkan sebuah layer baru. Kali ini kita buat namanya kaca. Jadi di dalam layer kaca ini kita pilih objek dari oval tool. Kita pilih objeknya dari oval tool. Lalu warnanya bebas ya, karena ini nanti sebagai objek animasinya, sebagai efek objek kacanya ya. Jadi warnanya bebas. Oke, kita buat seperti ini. Yang perlu kita pastikan adalah ukuran objek ovalnya ini nanti harus lebih besar dari tulisan yang paling besar. Oke, karena sudah posisinya sudah pas, kita lanjutkan kembali bagian yang berikutnya setelah itu. Nah, kita akan mulai untuk menggerakkan animasinya. Di sini di frame ke-48 aja deh ya, kita akan kunci di frame ke-48 untuk layer kacanya, sedangkan untuk layer teks kecil dan teks besarnya kita pilih insert frame saja biar dia nampak. Oke, nah setelah itu apa yang terjadi selama 2 detik ini? Yang terjadi kaca atau objek yang bulat ini dia akan bergerak dari kiri, dia akan bergerak ke kanan, kira-kira seperti ini. Jadi sehingga nanti pada saat dijalankan, dia berjalan seperti ini. Oke, nah bagian pertama sudah selesai. Kita akan lanjut bagian yang berikutnya. Di detik yang berikutnya kita akan kunci di frame ke-96. Oke, di frame ke-96 kita kunci. Lalu kita aktifkan kembali Create Classic Twin-nya ya. Setelah itu, ya sudah, objeknya boleh digeser kembali ke posisi awal di sini dia. Nah, sehingga nanti pada saat dijalankan, dia bergerak ke kanan, lalu dia bergerak kembali ke kiri. Nah, untuk animasi kita sudah selesai lakukan, maka langkah yang berikutnya kita akan mulai untuk mengaktifkan animasinya. Bagaimana sih caranya supaya objek teksnya yang tampil nanti adalah teks yang kecil, namun pada saat nanti digerakkan, objek bulatnya yang tampil adalah teks besar. Jadi sehingga seolah-olah teks yang muncul nanti pada saat bola dijalankan adalah objek teks besar. Nah, maka dari itu kita bisa memanfaatkan fasilitas yang namanya fasilitas masking, di mana objek yang memasking itu adalah objek pada layer kaca, yang dimasking adalah teks. Berarti kan artinya adalah objek teksnya nanti akan dihilangkan dan yang akan ditampilkan adalah teks besar. Sehingga hasilnya pada saat ini kita klik kanan pada layer kaca, kita pilih mask. Oke. Kita ulang sini ya. Jadi nih layer kaca. Jadi posisinya sekarang layer kaca paling atas, layer teks besarnya di bawahnya, layer teks kecil di paling bawah. Jadi di sini kita lakukan di mana layer kacanya sebagai objek yang masking, sedangkan teks besar itu adalah layer yang dimasking. Dia akan muncul pada saat maskingnya aktif, kira-kira seperti itu ya. Maka kita pilih mask. Nah, di sini teks kecilnya yang muncul, sehingga pada saat dijalankan
Nah, di situ teks besarnya sudah muncul, tapi di sini ada kekurangan. Kekurangannya adalah pada saat teks besarnya muncul, teks kecilnya tidak hilang. Tuh, pada saat teks besarnya muncul, teks kecil tetap di situ. Maka kita bisa atur sedikit, caranya seperti ini. Kita tambahkan sebuah layer baru, kita buat aja sini namanya objek kotak, di mana objek kotaknya ini adalah atau berisi sebuah objek rectangle berwarna putih akan menutupi teks kecil, kira-kira seperti ini. Nah, dia menutupinya kapan? Dia menutupinya pada saat masking jalan. Berarti layer objek kotak juga bagian dari masking. Layer objeknya juga bagian dari masking. Sehingga layer kotak hanya akan tampil jika maskingnya juga tampil. Ini dari kira-kira hasilnya ya. Jadi pada saat dijalankan, ya seperti ini. Oke, kita boleh perlambat nanti. Nanti kita akan susun untuk perlambatannya. Jadi untuk memperlambat objeknya seperti ini aja ya. Ini bisa diblok mulai dari keyframe yang ke-48 karena dia 22 detik ya. Misal kita mau perpanjang, kita tinggal tarik seperti ini. Tarik, setelah diblok ditarik. Lalu keyframe yang berikutnya juga boleh ditarik, ini dia. Klik sekali keyframe-nya, lalu tarik. Sekarang sampai sini. Nah, setelah itu yang di bawahnya tinggal insert frame. Begitu cara memperpanjang ya. Seandainya nanti detiknya menurut teman-teman semua terlalu cepat, itu boleh diperpanjang seperti ini. Sehingga nanti pada saat dijalankan, dia sudah normal, kecepatannya sudah sedikit lebih lambat atau sudah berkurang ya. Oke, di sini teknik dari kaca pembesarnya sudah aktif. Kita hanya tinggal menambahkan objek sebagai gagangnya. Jadi kita bisa tambahkan dulu layer baru. Kita ganti saja sini namanya objek dua. Nah, untuk objek 2 itu sendiri, kita akan tambahkan sebuah objek bulat. Kira-kira seperti ini objeknya. Oke. Jadi kita sudah tambahkan sebuah objek bulat. Setelah itu kita akan buat ukuran, jadi ada 2, 1, 2. Kita perbesar sedikit. Yang kedua, jadi boleh dimanfaatkan fasilitas copy paste ya. Lalu kita buat warnanya berbeda biar dia saling memotong ya. Jadi warnanya berbeda biar dia saling memotong. Kita letakkan di sini ya. Nah, kita letakkan kira-kira seperti ini. Kita buat warnanya berbeda. Jadi sini kan sebenarnya ada 2 objek ya. Kita letakkan di tengah-tengah. Setelah itu kita boleh hapus yang di tengah-tengah ini ya. Kita boleh hapus sehingga nanti objeknya sudah saling memotong. Tuh, dia sudah terpotong. Setelah ini kita tambahkan satu bagian tangkainya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita boleh kasih warna yang berbeda. Jadi untuk warna nanti terserah ya untuk teman-teman semua. Warnanya bebas.
boleh letakkan di sini seperti ini. Nah, setelah diletakkan, nah kita lanjut bagian yang berikutnya. Kita akan buat animasinya bergerak ya. Jadi nanti tiang atau tongkat dari kaca pembesarnya ini dia nanti akan bergerak sesuai dengan arah maskingnya bergerak kemana. Jadi di frame ke-96 bolanya kan bergerak ke sini, maka di frame ke-96 boleh dipilih insert keyframe. Setelah itu boleh diaktifkan create classic twin dan pindahkanlah objeknya ke posisi sini. Lalu di frame yang berikutnya, di sini dia di frame 190 kita kunci kembali. Lalu aktifkan create classic twin-nya. Setelah itu letakkan kembalilah kaca pembesar tadi ke posisi oval yang sudah bergeser ya ke sebelah kiri. Sehingga nanti pada saat dijalankan ya. Nah, seperti inilah kira-kira teknik membuat animasi efek kaca pembesar. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.